kelompok 1. Saya Azah Maisarah. Saya Citra Maulidina. Saya Mutiara Anini Daneswari. Saya Ine Mutiara Hati. Saya Denaf Syifanur Hanifah. Saya Salveza Ramadhani Priyono. Saya sebagai MC. Saya sebagai pembawa doa. Saya sebagai pembaca Al-Quran. Saya sebagai sambutan wakil siswa. Saya sebagai penceramah atau mukadimah. Saya sebagai sambutan ketua panitia. Baik, ikuti keseruan kami dalam pengajian akbar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil annabiyyi wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasrobihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara tabligh akbar siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat beserta salam kita haturkan dan hadiahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan karena seringnya kita bersolawat, kita dapat mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenankan saya untuk membacakan dan memandu jalannya tabligh akbar pada siang hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Keempat, acara inti atau tausiah. Acara kelima, pembacaan doa. Dan yang terakhir, penutup. Jamaah yang dimuliakan Allah, berhubung waktu sudah semakin siang, marilah kita mulai acara tabligh akbar pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara yang kedua, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Citra Maulidina selaku Ketua Panitia. Kepada Ananda Citra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah bagi kita semua. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat para ustadz, ustazah, dan bapak ibu hadirin sekalian, serta seluruh panitia dan peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan ridhonya kita dapat berkumpul dalam acara tabligh akbar pada hari yang penuh bahagia ini. Atas nama panitia, saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah membantu terselenggaranya acara ini, baik dalam bentuk tenaga, pikiran maupun materi. Semoga segala bantuan dan niat baik tersebut dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami juga memohon maaf apabila dalam persiapan maupun pelaksanaan secara keseluruhan masih terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, semoga acara tabligh akbar ini membawa manfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta mempererat tali silaturahmi di antara kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita haturkan kepada Citra Maulidina selaku Ketua Panitia. Selanjutnya adalah acara sambutan dari Mutiara Anindya Daneswari selaku wakil dari para siswa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Ustazah yang kami muliakan dan para penyelenggara tabligh akbar dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada acara tabligh akbar ini dengan penuh kebahagiaan dan semangat keimanan. Hadirin yang berbahagia, atas nama para wali siswa kami menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi acara sambutan-sambutan sudah kita lalui bersama. Selanjutnya acara ketiga yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Indah Mutiara Hati. Kepada Ananda Indah, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yad'u suqufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasya rabbah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha besar Allah atas segala firman-firman-Nya. Terima kasih kepada Ananda Indah karena telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang mendengarkan dan yang membaca bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita injakkan ke acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Azza Maisa. Kepada Ustazah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua pada hari ini yang berbahagia ini. Kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai syariat hijab dalam Islam. Kita masuk ke bab syariat hijab dalam Islam. Alhamdulillah, saya lihat hadirin semua menggunakan hijab yang insya Allah sesuai dengan syariat yang Allah berikan. Saya jelaskan dulu. Pertama-tama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah berfirman, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada dan leher mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa para wanita muslimat diperintahkan untuk menutup jilbabnya dari kepala sampai dengan dadanya. Termasuk di dalamnya adalah wajah dan leher. Nah, teman-teman sekalian, ada yang tahu nggak sih sekarang yang trending itu hijab yang tanpa menggunakan peniti? Itu tuh sebenarnya nggak boleh karena memperlihatkan leher yang termasuk dalam aurat. Seperti yang disampaikan tadi, bahwasannya termasuk di dalamnya adalah wajah dan leher. Berarti leher itu termasuk ke dalam aurat. Hal
Hal ini dengan jelas disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Semoga Allah merahmati para wanita muhajirin yang pertama-tama ketika turun ayat dan hendaklah mereka menutupkan kain burung ke dada dan leher mereka merobek selimut mereka lalu mereka berkerudung dengannya. Alhamdulillah hadirin semuanya, sekarang kita tidak menggunakan selimut untuk menutupi kepala serta leher dan dada kita karena ya kemajuan zaman dan teknologi. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surat Al-Ahzab ayat 59. Selanjutnya, mengapa Allah memerintahkan kita untuk menggunakan hijab, dan di situ tertera dan Allah yang saya sampaikan yaitu yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Nah, di sini tuh disampaikan ada kisahnya juga yang perempuan diganggu oleh laki-laki. Sebentar. Nah, yang diceritakan di sini yaitu para budak. Nah, di dalam tafsirnya Abu Hayyan berkata, di masa sebelum Islam baik wanita merdeka ataupun budak biasa pergi ke tempat umum. Dengan membuka wajahnya, para budak sering mengalami gangguan dari laki-laki di kebun kurma di malam hari saat mereka keluar untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin semacam catcalling atau apa ya bahasanya pada zaman sekarang. Nah, kejadian yang sama juga dialami oleh para wanita merdeka. Para pengganggu-pengganggu akan berkilah bahwa yang diganggu mereka adalah para budak. Padahal wanita merdeka juga tetap diganggu karena mereka tidak menggunakan hijab. Selanjutnya, Allah memerintahkan wanita muslim yang keluar rumah dalam rangka memenuhi suatu hajat kepentingan untuk menggunakan kerudung yang menutup seluruh kepala dan wajahnya kecuali satu matanya di dalam kitab Lisanul Arab. Selanjutnya, tadi disampaikan bahwa mereka mengganggu para budak dan wanita yang sudah merdeka juga tetap mereka ganggu. Itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu memuliakan perempuan. Jadi kita disuruh untuk menutup aurat agar kita tidak diganggu. Seperti itu. Sebelum ada ayat hijab, para wanita biasa keluar dalam keadaan wajah dan tangannya terbuka. Pada masa itu, wanita diperbolehkan untuk memperlihatkan wajah dan tangannya, dan para lelaki diperbolehkan untuk melihatnya. Namun, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu," seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka saat itu juga para wanita memakai hijab saat berada di hadapan lelaki ajnabi atau bukan mahram. Ini terjadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab bintu Jahsy, tak kala beliau menutupkan tirai dan melarang wanita untuk dilihat. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sofia bintu Huyai radhiyallahu anha di masa peperangan Khaybar, para sahabat berkata, jika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ia untuk berhijab, maka ia adalah ummatul mukminin. Namun, jika ia tidak diperintahkan untuk berhijab, maka ia adalah budak. Jadi derajat wanita yang menggunakan hijab itu lebih tinggi daripada budak yang tidak memakainya, karena ya budak memang posisinya rendahan pada zaman dahulu kala. Selanjutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum ceramah ini selesai, bukan salah kalimat. Mungkin. Baik, barangkali hadirin ingin bertanya sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Saya Ustazah, Silahkan. nanya, dari umur berapa sih kita diwajibin untuk pakai hijab? Nah, di sini sudah tertera jawabannya juga. Mungkin tadi saya belum membacakannya, yaitu saat anak perempuan mencapai usia balik, maka disyariatkan baginya untuk memakai pakaian yang menutup seluruh tubuhnya, termasuk kepala dan tangannya, baik ia seorang pelajar maupun bukan. Menjadi tanggung jawab bagi orang tua atau walinya agar anak tersebut menuruti syariat ini. Mungkin sejak kecil sudah dibiasakan menggunakan hijab agar ketika
dia sudah memasuki fase balik, dia sudah terbiasa dan tidak susah untuk haid. Seperti itu. Terus selanjutnya, silahkan barangkali ada yang mau bertanya lagi. Saya Ustazah, gimana sih caranya kita buat nasehatin temen yang nggak berhijab buat berhijab? Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana cara kita menasehati teman atau orang lain yang tidak mau berhijab agar mau berhijab, karena kan itu syariat yang harus dilakukan ya, karena kita seorang muslim yang sudah balik ya memang harus berhijab. Nah, di sini jawabannya yaitu seorang muslimah yang suka memperlihatkan kecantikannya hendaknya dinasihati untuk mau berhijab dengan memberitahu dia bahwa Islam memerintahkan kaum wanita untuk memakai hijab, menutupi auratnya, tidak bercampur dengan laki yang bukan mahramnya, dan tidak melembutkan suara ketika berbicara dengan kaum pria. Perlu pula disampaikan kepadanya tentang manfaat dan keuntungan yang akan diraih bila wanita mau berhijab. Di sisi lain dijelaskan pula bahaya dari mempertontonkan kecantikannya di hadapan kaum pria. Nah, jadi kita sampaikan tuh gimana manfaatnya ketika kita pakai hijab tuh apa aja, dan bahayanya kalau kita memamerkan kecantikan kita tanpa menggunakan hijab itu apa saja, itu disampaikan. Tapi dengan bahasa yang baik dan tidak ada unsur pemaksaan. Mengajak seorang wanita untuk mau berhijab harus dilakukan dengan cara yang bijak, sehingga dengan itu Allah Ta'ala akan membuka hatinya menerima al-haq. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keselamatan kepada kita, dan semoga temannya segera mau berhijab. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah saya sampaikan bahwa kita diwajibkan memakai hijab itu ketika kapan, yaitu ketika balik. Tanda-tanda balik yaitu ketika seorang perempuan mendapati haid. Jadi apa itu haid? Haid adalah kondisi biologis di mana kita sebagai seorang perempuan mengeluarkan darah dari area kemaluan. Nah, saya sampaikan di sini datang dan selesainya haid. Datangnya haid diketahui dengan keluarnya darah dari kemaluan seperti yang telah saya sampaikan tadi. Memungkinkan terjadi haid. Darah haid sendiri ciri-cirinya berwarna hitam berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika hari pertama memang berwarna hitam ya. Disampaikan darah haid itu adalah darah yang berwarna hitam yang dikenali. Ciri-ciri lain yang disebutkan ulama adalah baunya tidak sedap atau busuk, tebal dan tidak membeku, mengental, sementara darah selain darah haid akan membeku. Sedangkan darah haid itu tebal dan tidak membeku atau mengental, sementara darah yang lain itu membeku. Adapun selesainya haid ditandai dengan darah tidak lagi keluar dari tempat keluarnya. Demikian pula sufrah dan budroh. Dan tanda seorang wanita telah suci dari haidnya bisa dengan salah satu dua hal berikut. Yang pertama yaitu kering. Bila seorang wanita meletakkan atau mengusap kapas atau kain ke kemaluannya, maka kapas akan kering, tidak tampak apa-apa di atasnya. Ya kayak kita kalau sekarang mah udah nggak pakai kain ya, kita sudah memakai pembalut. Jadi ketika hari terakhir itu sudah tidak ada apa-apa atau bisa disebut juga kering. Nah, dan dia ada kushah dan baikah, yaitu cairan putih yang keluar dari rahim setelah berhentinya darah haid. Itu biasanya cairannya bening ya. Ada makna lain yang dinukilkan itu tentang kushah baikah, yaitu kapas yang dipakai wanita untuk menutup kemaluannya atau jalan keluar darah bila dikeluarkan. Kapas tersebut tetap putih sebagaimana dimasukkan tanpa ada perubahan sedikit pun. Dengan seorang wanita mandi dari haid sampai ia melihat tanda suci berwarna putih seperti perak. Terus selanjutnya, bagaimana bila yang keluar dari seorang wanita di setiap akhir haidnya adalah cairan berwarna kuning? Apakah bisa dianggap sebagai tanda suci? Jadi selain putih bisa juga mengeluarkan warna kuning. Dinyatakan bila seorang wanita tidak melihat cairan yang berwarna putih yang merupakan tanda suci dari haid, maka cairan kuning menempati tempatnya sebagai tanda suci baginya. Bahkan ada wanita yang saat sucinya tidak ditandai dengan keluarnya cairan kuning maupun putih, yang ada hanyalah kering, tidak ada apa-apa, maka setiap wanita diberikan kepadanya hukum sesuai dengan keadaannya. Jadi itu sudah selesai haidnya. Jadi mau putih, mau kuning atau bahkan tidak mengeluarkan tanda apapun, jika sudah kering tadi sudah
mau menanyakan tentang materi yang telah saya sampaikan, yaitu tentang haid? Silakan. Saya Ustazah. Gimana sih kalau baju atau selera kita terkena darah haid? Terima kasih atas pertanyaannya. Cara mensucikan darinya adalah dengan yang disebutkan dalam hadis muttafaqun alaihi dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata tentang darah haid yang mengenai pakaian. Kamu kering, kemudian kamu gosok dengan jari dan air, kemudian kamu cuci, kemudian kamu sholat dan memakainya. Ucapan beliau yang kamu kering mungkin ada yang salah karena kerik ya, bahasa kita kan yang dimaksud bukan kerik ya, yang dimaksud dengannya adalah kamu hilangkan zatnya. Jadi bukan benar-benar dikerik pakai sendok atau apa, enggak dong, dihilangkan zatnya. Dan diperbolehkan juga menggunakan sabun karena tujuannya itu untuk membersihkan. Bila ada yang bertanya, pada kenyataan biasanya masih tersisa bekas darah haid walaupun sudah dicuci, maka kita katakan bahwa hal ini tidak mengapa. Jadi kadang kan mungkin mohon maaf sekali ya, di celana dalam atau di celana kita tersisa bekas haid. Jadi jawaban di sini itu tidak apa-apa karena kita sudah berusaha untuk mencucinya. Maka kita katakan bahwa hal ini tidak mengapa berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Nah, tadi kan sudah terjawab ya. Terus bila ada yang bertanya, pada kenyataannya biasanya masih tersisa bekas darah haid walaupun sudah dicuci. Jadi kadang flek-flek itu masih menempel, tapi kita udah berusaha mencucinya. Jadi jawabannya itu tidak apa-apa. Saya sampaikan seperti itu. Jadi jika ada yang tanya, gimana sih kalau misal si darah itu si flek-flek itu masih menempel pada celana dalam kita ataupun celana kita, tuh jawabannya tidak apa-apa karena kan kita udah berusaha mencucinya. Tetapi jika flek itu tetap ada, ya udah, jawabannya tidak apa-apa. Nah, seperti yang disampaikan di sini yaitu bagaimana bila darahnya tidak hilang, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, cukup bagimu mencuci darahnya dan tidak mengapa bila ada bekasnya. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Azza dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Selanjutnya masuk ke acara kelima, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ananda Dana Sifan Nur Hanifah. Kepada Ananda Dana, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa memohon keberkahan dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan alamin, hamdan yafi'u wa yukafi'u masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas kesempatan kami berkumpul menuntut ilmu hari ini. Jadikan ilmu yang kami peroleh bermanfaat. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, serta bimbinglah kami agar senantiasa istiqomah di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara pengajian kita pada siang hari ini. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran, perhatian, dan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang telah didengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya selaku pembawa
acara, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, kekhilafan, atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Akhirul kalam, saya sudahi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.